Jangan menabung kegaduhan-kegaduhan, provokasi-provokasi. Pasti orang akan menuai daripada apa yang dilakukan. Mau saya buktikan? Ya coba sih, silakan. Kalau saya buktikan gimana? 73% rakyat Indonesia yang muslim ini tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Pas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Pas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Ayat apa itu ya yang dibacakan oleh Novel Bakmumin? Pas'alu al-zikra. Ini kan fatal. Fatal banget tuh. Yang dibacakan oleh Novel Bakmumin itu bukan ayat Al-Quran. Ada juga gini, fas'alu ahla zikri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu baru ayat Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 7. Ketika orang berbicara di media harus diluruskan di media, karena ini udah masalah ruang publik yang harus diselesaikan juga harus di media. Anda nggak bisa mengomentari, itu kapasitas ulama. Bukan. Nanti diselesaikan oleh ahli bahasa, oleh ahli agama. Anda nggak bisa menyimpulkan salah atau benarnya. Kita secara dohir aja bisa kelihatan nggak? Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar situasinya? Orang kok tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Tidak boleh dengan sengaja membaca Al-Quran dengan salah. Tapi Ustadz yang sudah benar bacaannya kok main-main, dosa. Pas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Pas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Pas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu berselisih sesuatu, tanyakan kepada orang yang ngerti, yang paham. Masalah wujud Islam rahmatan lil alamin itu kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini negara agama. Ini negara agama. Ini negara agama. Kita adalah bukan negara agama, selesaikan dengan hukum-hukum nasional. Nah, hukum nasional itu berbeda dengan perasaan yang kita rasakan. Itu yang memakai kepentingan politik orang yang mungkin berpartai. Kita bukan orang partai, jadi sudah harus jelasin. Jangan dikit-dikit apa kepentingan politik. Kagak, kita bukan orang politik. Kita bukan orang politik. Kita bukan orang politik. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Siap para ulama? Takbir! Nggak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi presiden berdasarkan amanat umat dan kondisi negara yang memungkinkan. Berbicara konteks yang memang tupoksinya sebagai dai, sebagai mubalik, menyampaikan pengetahuan agamanya untuk menyelamatkan akidah umat. Itu kewajibannya. Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar situasinya? Orang kok tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Saya lagi ngomong sebentar. Ya fakta ada senjata. Iya saya bilang kan Anda bilang dalam KTA nggak boleh bawa Anda senjata. ngomong saya nggak potong. Ya potong aja nggak apa-apa kok. Ya daripada mengawur nggak Ini kalau saya punya hak saya boleh silakan aja ngomong. untuk dan sidang dagelan rekayasa. Anda mengatakan tidak sesuai fakta dari awal. Loh, yang mana tidak sesuai fakta? bilang lebih banyak yang tidak setuju. Putusan ini orang berdasarkan media, fakta kita orang persidangan. media. Jadi udah lebih tahu Anda udah kita mulai menghimpun ngaco. data. Ini nggak ketemu. Nggak bakalan emang ketemu. Yang hak batil nggak bakalan ketemu. Nggak usah ngomong, nggak usah hadir di sini kita. Ya Anda juga ngapain hadir di sini? Gini aja. Kita. Anda punya akhlak nggak? Nggak. Anda beragama. Anda beragama. Anda beragama. Kau. Apa? Ya jangan beragama. Maka ini berdasarkan ketuhanan Maha Esa, manusia keadilan, kemanusiaan akan kita harus nggak usah seramain saya soal kita mau diskusi dia atau mau ribut. ya, mau dilihat oleh masa udah lah nggak usah gaya-gayaan sama saya lah. Nanya beragama atau tidak. Anda hati-hati, omongan Anda ini nuduh gaya-gayaan apa? Enggak, gini aja. Gaya-gaya apa? Gini aja. Kau jangan nanya saya beragama atau tidak. Ya, kita jangan. Di sini, Kita nggak mau di sini ribut. kita diskusi. Kalau Anda seorang politician, pejabat publik, Anda tidak boleh, terlarang, dan Anda akan dihina kalau Anda mengajukan pertanyaan privat. Agama Anda apa? Agama Anda apa? Nggak boleh pejabat publik menanyakan itu. Tapi karena pertanyaannya bodoh dan berbahaya, Anda bisa bertanya hal semacam itu di tempat yang paling privat. Politician apa orang bodoh? Logikanya begitu. Saya ingatkan jangan lagi nanya Anda beragama atau tidak. Belum tentu kita ini, ya. Saya nggak pakai baju begitu aja meskipun saya berhak pakai baju seperti yang kau pakai. Di Quran Al-Maidah ayat 32, satu orang aja dibunuh tanpa cara-cara yang benar itu sama juga membunuh seluruh manusia. Al-Maidah ayat 32. Nggak pakai logika saya, pakai Quran, ya.
Bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu, sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Nah, orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri maka sama juga pesan satu tiket dinner. Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letter lah. Silakan. Letter lah. Silakan. Dari nah, nggak pakai logika saya, pakai Quran. Tidak berhak menafsiri Al-Quran kecuali orang yang memang berkecimpung di dunianya. Apalagi kadang-kadang menafsir Al-Quran sesuai dengan hawanya, dipelintirkan. Ini kan orang keblinger itu, di neraka jahanam tadi ya begitu itu. Saya lebih enjoy menikmati tadabbur Quran. Dalam perspektif tadabbur Quran, saya sebut tadi surat Al-Qasas ayat 4 dan 39. Coba kontra logikanya. Di mana kekeliruan saya? Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja? Kalau mayoritas negeri ini beragama Islam, harus tunduk dengan Al-Quran. Quran. Lah itu model-model manusia. Coba dalam CD dialog kita lihat, itu banyak, itu kan pelintiran-pelintiran ayat. Seenaknya dibawa Al-Quran, dibawa ke orang ini. Siapa yang ngajari nafsiri kayak begitu tuh? Ya iblis yang di dalam diri kita itu yang ngajari kita tuh nafsiri seleh, hawa nafsu. Itu salah Pak, keblinger bukan salto, keblinger muter. Demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Pemimpin-pemimpin kita mau kayak bagaimana, tapi mereka seorang muslim yang sholat dan tidak melarang orang lain untuk sholat. Para pemimpin yang mengajak kalian untuk sholat, mengajak kalian untuk puasa, maka Allah mengharamkan kalian untuk mencaci maki mereka. Maka Allah mengharamkan kalian untuk mencaci maki mereka. Situasinya udah begitu, kita ngelawan orang yang udah zolimnya luar biasa. Ini sebenarnya pintu masuk berakhirnya Jokowi sebagai presiden. Nggak usah banyak omong. Ya kapan? Minggu depan dudukin DPR, sebentar selesai itu. Sama kita ahli sunnati wal jamaati, bahwa tidak diperkenankan kita keluar dari imam biarpun imam itu fajir. Keluar ini maknanya membuat pemberontakan, keluar dari kepemimpinannya lalu membuat sebuah kepemimpinan yang baru. Itu tidak perkenankan. Dan itu karena apa? Itu membahayakan sekali. Surat Al-Qasas ayat 4 dan ayat 39. Saya tidak ngarang, saya tidak provokasi, tapi saya melihat Quran. Walaupun kamu hafal Quran, tapi otakmu dan nuranimu hilang, maka hanya menjadi mulut nyinyir saja kamu hidupnya. Baca aja kita masing-masing. Ali Imran 134. Tahan amarahmu dan maafkan kesalahan orang. Quran. Anda mau dengar siapa? Jangan lebih jago dari Tuhan loh. Kalau mayoritas negeri ini beragama Islam, harus tunduk dengan Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran harus mempunyai 12 bekal, mulai 12 ilmu, mulai dari ilmu bahasanya, ilmu usulnya, sampai ilmu kemasyarakatan harus ada. Jadi tidak seenaknya orang menafsiri Al-Quran, bukan. Apalagi kadang-kadang menafsir Al-Quran sesuai dengan hawanya, dipelintirkan. Ini kan orang keblinger itu, di neraka jahanam tadi ya begitu itu. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya mutasil sampai Rasulullah SAW. Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja? Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letter lah. Silakan. Letter lah. Silakan. Dari nah, nggak pakai logika saya, pakai Quran. Ayat ini udah 1443 tahun lalu, tapi masih aktual hingga hari ini. Nggak mungkin kalau bukan wahyu, gitu loh. Orang-orang itu suka membawa Quran, qala Rasulullah, ya kebetulan yang dengar kebetulan nggak ngerti bahasa Arab, nggak pernah belajar tafsir, ya iya saja, masya Allah, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Tak taunya banyak pengkhianatannya. Naudzubillah, itu wal bawa maq'adu minan nar. Ya betul, menyiapkan diri masuk neraka. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini 3 kesatuan yang nggak bisa pisah. Oleh karena itu, konteks tadi amanu, hajaru, jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Nggak boleh agama kok menurut saya, agama yang menurut Allah dan Rasul. Nggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam, karena setiap orang menurut masing-masing. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Jihad. Menciptakan kedamaian itu adalah bagian dari jihad. Ahli filsafat ngerti. Saya hormat teman-teman. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad.
Lah itu model-model manusia. Coba dalam CD dialog kita lihat, itu banyak, itu kan pelintiran-pelintiran ayat. Seenaknya sendiri bawa Al-Quran dibawa ke orang ini, Boy. Siapa yang ngajari nafsir kayak begitu tuh? Ya iblis yang di dalam diri kita itu yang ngajari kita tuh nafsir salah, hawa nafsu. Itu salah, Pak. Keblinger bukan salto, keblinger muter.